Ini kan pertemuan pertama ya. Jadi sebelumnya mohon maaf untuk pertemuan yang minggu lalu karena satu dan lain hal jadi belum bisa dilaksanakan. Nah, em, sudah pada baca modulnya belum ya? Saya juga baru terima semalam. Saya juga baru terima semalam. Oh, belum baca. Oke, tapi sudah dibaca online kan, bisa dibuka online itu? Oh, oke. Jadi ini semester ke kenapa? Oh, oke. Ini semester ketiga ya, Mbak ya? Oh, kedua. Oke. Kalau boleh nih, saya tanya aja dulu, semester satu dapat mata kuliah apa aja ya? Iya, lalu? Iya, lalu? Oh, oke, baik. Oke, jadi ini kan ilmu jurusan ilmu komunikasi. Jadi kan kita belajar tentang hubungan masyarakat. Ada yang tahu nggak kira-kira hubungan masyarakat itu apa sih? Atau kalau misalnya Mbak mendengar kata hubungan masyarakat itu yang paling pertama terfikir di kepala itu apa? Oke, saya catat dulu komunikasi individu-individu, kelompok dengan kelompok. Oke, lalu biasanya apa itu? Kenapa harus ada hubungan antara masyarakat? Jadi ya sebagian sudah masuk elemen sih. Jadi memang harus intinya tuh kan tujuan dari hubungan masyarakat itu berkomunikasi. Jadi kalau misalnya di nanti dibaca ya karena minggu depan saya akan tanya loh. Minggu depan kan kita akan temu langsung kan. Saya lihat di jadwal minggu depan tanggal 23. Jadi ini minggu depan akan saya tanyakan. Jadi kalau kalau saya harap sih dibaca ya. Jadi hubungan masyarakat itu kalau disebutkan di sini tuh bagian dari kajian ilmu komunikasi. Nah, berhubung Mbak-mbak ini kan emang masuk dalam jurusan ilmu komunikasi. Jadi humas ini salah satu induk dari maaf anak dari ilmu komunikasi ini sendiri. Nah, memang inti dari hubungan masyarakat itu adalah berkomunikasi, baik itu yang tadi kayak maaf saya suaranya agak bingung jadi individu ke individu ataupun individu ke kelompok atau kelompok gitu, tapi di sini lebih ditekankan bahwa berkomunikasi ini berada dalam organisasi, jadi ada satu institusi yang menaungi uh, yang dia itu memerlukan satu bagian dari organisasinya itu yang bernama hubungan masyarakat gitu. Nah, di dalam bukunya itu ada beberapa definisi-definisi yang sudah diberikan sebelumnya. Salah satunya itu melalui Grumik. Grumik itu bilang gitu, hubungan masyarakat. Oh, tunggu. Hubungan masyarakat ada yang tahu nggak kira-kira kalau misalnya hubungan masyarakat itu kan istilah bahasa Indonesia ya. Untuk istilah generalnya humas itu singkatannya Mbak. Benar, PR. Jadi humas itu public relation. Halo? Halo, dengar kan? Ya, oke. Jadi humas itu public relation, dan di sini si Grunik itu memberikan definisi kalau public relation is the management of communication between an organization and its public. Jadi humas di sini yang humas yang akan dibahas sampai semester ini habis itu bukan hanya humas antara individu dengan individu, tapi hubungan masyarakat ini lebih kepada komunikasi antara organisasi dengan publik gitu. Publik dalam arti di sini publik ini bisa bermacam-macam, tapi yang jelas terjadi antara institusi dengan publik. Publik ini sudah pasti orang kan isinya gitu. Oke, nah di sini ada beberapa humas itu ada 4 elemen penting untuk memenuhi kriteria
uh, adanya hubungan masyarakat ini. Yang pertama itu harus ada manajemen. Itu kenapa ada manajemen? Karena yang melakukan komunikasi itu organisasi. Organisasi itu kan pasti punya sistem tertentu, terstruktur bagaimana untuk melakukan komunikasi dengan pihak lain, baik itu individu maupun kelompok atau organisasi lainnya gitu kan. Beda kalau misalnya kita individu orang per orang. Nah, kenapa public relation atau hubungan masyarakat? Karena memang ditujukan untuk suatu entitas publik tersendiri gitu, entitas masyarakat tersendiri yang berbeda, yang menjadi sasaran dari organisasi itu. Nah, kedua itu harus ada komunikasi. Jadi kita sudah memanage nih mau seperti apa, lalu ada komunikasi. Komunikasi ini komunikasinya terjadi antara organisasi yang tadi itu dengan publiknya. Nah, publik di sini itu bisa publik itu jadi publiknya itu nggak selalu sama. Kayak contohnya gini, ada perusahaan perusahaan kayak Coca-Cola. Nah, Coca-Cola itu pasti kan punya sasaran publik sendiri. Dari pihak humasnya ini mau punya sasaran kemana? Misalnya publiknya itu anak muda. Nah, publik ini bisa juga berubah sewaktu-waktu karena bisa saja dari pabrik Coca-Cola punya produk minuman seperti apa itu sari asem. Tahu kan sari asem? Halo, halo. Iya. Nah, kalau misalnya sari asem itu sasarannya berarti ke siapa? Jangan dijawab lewat chat situ mbak. Kalau chatnya jawab lewat chat ini saja yang di music. Iya, chatnya lewat music saja. Jadi bisa sambil lihat modul. Kenapa? Oh, tadi saya tanya soalnya nggak dijawab. Oke, jadi kalau iya dibiasain aja soalnya saya juga lebih kayaknya gini suaranya lebih enak karena tadi kan saya bilang saya sih akan ini gini karena ini kan hubungan masyarakat yang tadi kan pasti terjadi antara berkomunikasi dua arah kan, bener nggak? Nah, kalau misalnya saya satu arah, buat saya tuh kurang efektif aja gitu karena ini kita ngomongin lewat Skype. Nah, bener tuh Mbak Brigita. Oke, jadi saya tanya, kalau misalnya produknya Sari Atom tuh kira-kira publiknya siapa? Kan kalau minumannya Coca-Cola, oke. Nggak, saya maunya publik ini tuh bisa bisa disegmentasi yang lebih jadi lebih fokus, lebih kecil. Jadi kayak misalnya minumannya Coca-Cola. Nah, jadi kayak gitu. Jadi publik ini juga bisa berubah gitu. Nggak harus publik ini tuh golongan orang tertentu yang sama dari waktu ke waktu. Iya, jadi nggak bisa berubah. Jadi di sini tuh kalau misalnya seorang seorang humas gitu, orang yang bekerja di bidang humas di satu perusahaan, itu dia juga harus bisa memprediksikan siapa nanti sasaran dia. Ah, betul. Nah, nah jadi kan itu harus difikirkan juga. Nah, yang kemudian itu tadi saya hanya pakai contoh satu, itu perusahaan Coca-Cola ya. Jadi masih bisa contoh perusahaan-perusahaan lainnya yang mungkin bisa dikira-kira sendiri atau ada mungkin nggak yang terpikir contoh lain gitu. Nah, jadi mm iya, tuh. Oke, terus yang keempat itu apa? Sandal jepit. Sandal jepit. Oke, iya. Tapi oke. Jadi publik nanti nanti untuk kedepannya kita juga akan belajar mungkin bedanya dengan branding ya, Mbak ya. Branding itu branding itu iya beda lagi nanti. Oke, kita kesini aja. Jadi udah bisa mengidentifikasikan kan apa yang saya maksud dengan publik-publik ini. Oke. Terus yang keempat itu organisasi. Jadi, nah kalau misalnya organisasi di sini tuh humas ini ya, saya nggak terfokus